Assalamualaikum, salam semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai perbankan. Langsung saja mungkin kita masuk ke dalam materi kita pada hari ini dalam mata kuliah laporan lembaga keuangan dan perbankan. Pengertian perbankan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Nah, dari definisi di atas berarti ada 3 tugas dari bank. Yang pertama yaitu kegiatan menghimpun dana masyarakat, dan yang kedua adalah menyalurkan dana kepada masyarakat, dan yang ketiga adalah memberikan jasa lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Jenis-jenis bank berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2098 ada 3, yaitu ada bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat atau BPR. Bank sentral secara pengertian adalah bank yang bertugas memelihara agar sistem moneter berjalan atau bekerja secara efisien sehingga dapat menjamin tercapainya tingkat pertumbuhan kredit atau uang yang beredar sesuai dengan yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tanpa mengakibatkan inflasi. Nah, BI sebagai Bank Sentral Indonesia ini bertugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, kemudian mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan yang ketiga mengatur dan mengawasi bank umum dan bank BPR, dan yang keempat hubungan dengan pemerintah dan internasional. Ini adalah tugas-tugas dari Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Indonesia. Dan yang kelima adalah akuntabilitas dan anggaran. Kemudian kebijakan moneter adalah tindakan yang dilakukan oleh BI oleh penguasa moneter, dalam hal ini BI, untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dan kredit yang mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Ini adalah terkait dengan kebijakan moneter. Kemudian instrumen-instrumen dalam kebijakan moneter ada kuantitatif, ada kualitatif. Contohnya adalah open market operation atau operasi pasar terbuka. Kemudian discount rate policy atau kebijakan suku bunga, dan yang ketiga adalah reserve requirement, nisbah cadangan. Dan kemudian instrumen kualitatifnya adalah pembatasan kredit ekspansif dan himbauan moral. Pengertian umum terkait dengan bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Ya, di negeri kita ada 2 bank ya, yaitu bank konvensional dan bank syariah, yang kegiatannya mereka memberikan jasa dalam hal lalu lintas pembayaran, baik dalam hal menghimpun maupun menyalurkan. Kemudian dari definisi di atas, maka bank umum dapat dibedakan menjadi bank umum konvensional dengan falsafah bunga atau interest, dan yang kedua adalah bank umum syariah dengan falsafah bagi hasil atau kita mengenal juga dengan istilah profit sharing. Bank umum konvensional ini adalah bentuk lembaga keuangan yang tujuannya untuk mencari keuntungan, di mana keuntungan diperoleh dari selisih biaya dan pendapatan, dan sumber pendapatan utama itu diperoleh dari spread. Jenis-jenis bank umum yang pertama adalah bank pemerintah. Kemudian bank pemerintah ini ada pemerintah pusat ya,
pemerintah daerah, pemerintah pusat seperti Mandiri, BNI, ya kan. Kemudian bank swasta, ada bank swasta nasional yang berasal dari dalam negeri dan ada swasta asing. Kemudian jenis bank dari segi menentukan harganya. Yang pertama adalah berdasarkan prinsip konvensional, yaitu menetapkan bunga sebagai harga baik simpanan maupun pinjaman atau dikenal juga sebagai spread ya. Kemudian yang kedua yaitu berdasarkan prinsip syariah. Jadi penentuan harga produk berdasarkan hukum Islam. Ada bagi hasil dalam mudorobah, kemudian penyertaan modal, musyarakah, ya kan? Kemudian yang ketiga adalah keuntungan jual beli atau murabahah. Dan ada sewa murni atau ijarah, kemudian pemindahan kepemilikan sewa atau ijarah muntahiyah bitamlik ya. Kemudian fungsi bank umum. Yang pertama adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Kemudian yang kedua adalah menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang efisien dalam kegiatan ekonomi, ya kan, seperti halnya transfer, kemudian pembayaran lewat cek, lewat giro ya. Kemudian menyediakan mobile banking, SMS banking dan lain sebagainya. Kemudian menciptakan uang melalui pembayaran kredit dan investasi. Dan yang keempat adalah menyediakan jasa pengelolaan dana dan trust atau wali amanat bagi individu dan perusahaan. Kemudian yang kelima menyediakan fasilitas untuk perdagangan internasional ya, untuk ekspor impor. Kemudian yang keenam memberikan pelayanan penyimpanan untuk barang-barang berharga. Kemudian yang ketujuh menawarkan jasa-jasa keuangan lainnya berupa kartu kredit, cek, ATM, transfer dana dan lain-lain. Masih dalam fungsi bank umum, yang pertama sebagai agen of trust, percaya dari masyarakat kepada bank. Kepercayaan ini sangat dipentingkan ya. Kepercayaan masyarakat kepada bank, kemudian percaya dari bank kepada masyarakat, kemudian disebut juga sebagai agent of development, yaitu memperlancar kegiatan pembangunan, membantu pemerintah dalam hal kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur dan lain-lain. Kemudian agent of service ini memberikan penawaran jasa-jasa perbankan kepada masyarakat. Jasa bank yang perlu dikelola secara profesional. Yang pertama adalah funding atau menghimpun dana. Ada beberapa jenis produk dari perbankan, diantaranya adalah dalam bentuk tabungan, deposito dan giro. Ini adalah jenis-jenis produk yang berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu lending, terkait dengan penyaluran dana, menyalurkan dana atau meminjamkan dana kepada masyarakat. Ada kredit investasi, ada kredit modal kerja, ada kredit konsumtif dan kredit profesi dan lain-lainnya. Kemudian ada service, yaitu terkait dengan jasa-jasa bank, ada transfer, kartu kredit, ATM, safe deposit box, kemudian pembayaran telepon, air, listrik dan lain sebagainya. Itu adalah jasa yang perlu dikelola secara profesional oleh bank. Kemudian penilaian kesehatan bank. Aspek permodalan. Yang dinilai permodalan yang ada didasarkan pada kewajiban penyediaan modal minimum bank atau disebut CAR ya, Capital Adequacy Ratio, rasio modal terhadap aktiva tertimbang menurut resikonya ya, ATMR itu minimal 8%. Jadi perbankan untuk menjaga kesehatannya minimal ya kan, ATMR-nya itu harus 8%. Kemudian aspek kualitas aset, menilai jenis-jenis aset yang dimiliki oleh bank.
Penilaian harus sesuai dengan peraturan Bank Indonesia dengan memperbandingkan antara aktiva produktif yang diklasifikasikan dengan aktiva produktif. Masih terkait dengan aspek kualitas, yang ketiga adalah aspek kualitas manajemen. Yang pertama yaitu terkait dengan kualitas manusia dalam bekerja, kemudian pendidikan serta pengalaman karyawan dalam menangani kasus, dan yang dinilai manajemen permodalan, manajemen aktiva, manajemen umum, manajemen rentabilitas, dan manajemen likuiditas. Nah, kemudian aspek likuiditas, rasio kewajiban bersih call money terhadap aktiva. Kemudian rasio kredit terhadap dana yang diterima oleh bank seperti tabungan, deposito, giro. Kemudian aspek rentabilitas, yaitu kemampuan bank dalam meningkatkan laba. Penilaiannya dilakukan dengan rasio laba terhadap total aset atau ROA, kemudian perbandingan biaya operasi dengan pendapatan operasi atau BOPO. Yang selanjutnya adalah aspek penilaian kesehatan bank. Ini dikenal dengan CAMEL, ya, Capital, Asset, Management, Earning, dan Liquidity, disingkat CAMEL. Jadi nilai kategori atau penggolongannya, yang pertama 81 sampai 100 dinilai sehat, ya, poinnya 81 sampai 100 dinilai sehat. Kemudian 66 sampai kurang dari 81 itu dinilai sebagai cukup sehat. Kemudian 51 sampai 66 poin ini kurang sehat, dan 0 sampai kurang dari 50 poin ini tidak sehat. Ya, ini kategorinya. Penggabungan usaha bank. Ada yang pertama yaitu merger, yaitu penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu dari bank dan membubarkan bank-bank tanpa melikuidasi terlebih dahulu. Kemudian yang kedua yaitu konsolidasi. Konsolidasi itu adalah penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara mendirikan bank baru dan membubarkan bank-bank tersebut tanpa melikuidasi terlebih dahulu, ya, seperti yang baru-baru dilakukan, yaitu adalah penggabungan beberapa bank syariah, ya kan, seperti BSM, BRI Syariah menjadi BSI, ya kan. Nah, beberapa bank syariah itu digabungkan menjadi BSI. Itu adalah konsolidasi. Kemudian akuisisi, jadi pengambil alihan kepemilikan suatu bank yang berakibat beralihnya pengendalian terhadap bank. Yang berubah adalah kepemilikannya. Akuisisi. Kemudian sumber-sumber dana bank. Sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai operasinya. Sumber-sumber dana ini berasal dana dari bank itu sendiri. Kemudian yang itu berasal dari setoran modal dari pemegang saham, ya. Yang kemudian adalah cadangan-cadangan bank, yaitu cadangan laba tahun lalu. Kemudian ada laba yang belum dibagi atau laba ditahan. Dan yang kedua adalah dana dari masyarakat yang berupa simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. Itu adalah sumber-sumber dana bank. Kemudian dana dari lembaga lainnya, ya, ada kredit likuiditas dari Bank Indonesia. Ini masih terkait dengan sumber, ya, sumber dana bank, ya. Yang ketiga adalah sumber dari lembaga lainnya, yaitu kredit likuiditas dari Bank Indonesia, kemudian pinjaman antar bank atau interbank call money, kemudian pinjaman dari bank-bank luar negeri, dan surat berharga pasar uang. Surat berharga pasar uang.
Ya, saya rasa itu dulu materi kita pada pertemuan kali ini terkait dengan bank beserta beberapa penjelasannya terkait dengan apa yang fungsi bank dan beberapa sumber-sumber dana dari perbankan. Semoga pertemuan kali ini bisa mendapatkan manfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.